Shalom anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sebentar kita mau belajar agama, tapi sebelum itu Mem Gina mau ajak anak-anak semua untuk kita mau ngucap syukur dulu kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan, buat kesempatan. Kami masih boleh belajar di hari-hari yang sukar ini. Tuhan, Kau yang beri kami hikmat, beri kami pengertian, supaya kami boleh menangkap semua yang diajarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau belajar, Engkau yang tolong kami supaya kami bisa fokus, kami bisa terima semua yang diajarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Al-Masyiah kami berdoa. Amin. Nah, minggu kemarin anak-anak sudah belajar tentang kelahiran Yohanes Pembaptis, ya, betul ya. 2 minggu yang lalu Mem Gina kasih video dan pengajaran tentang kelahiran Tuhan Yesus. Masih ingat gak anak-anak? Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis itu ternyata masih saudara. Yohanes Pembaptis, masih ingat gak? Ayo, lahir dari siapa? Yohanes Pembaptis dilahirkan dari keluarga imam. Ayahnya Yohanes Pembaptis namanya siapa? Ayo coba sama-sama kita buka. Kita lihat buku modulnya, dibuka di bab yang ke-7. Kalau ada Alkitab di rumah boleh dibuka juga di Lukas pasal yang pertama. Nah, kita mulai dari ayat yang kelima. Lukas pasal yang pertama ayat yang kelima. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun. Keturunan Harun itu artinya keturunan imam, ya. Namanya Elisabet. Nah, jadi nama ayahnya Yohanes Pembaptis siapa tadi? Zakaria. Dan istrinya namanya Elisabet. Ingat ya, kalau ayahnya Yesus siapa namanya? Yusuf. Ibunya Yesus Maria. Kalau ayahnya Yohanes Pembaptis namanya Zakaria. Ibunya Yohanes Pembaptis namanya Elisabet. Nah, kemarin sudah belajar bagaimana kan kisahnya ketika Zakaria didatangi oleh malaikat Tuhan waktu dia sedang bertugas di dalam bait suci. Kemudian malaikat Tuhan mendatangi Zakaria dan berkata bahwa istrinya akan mengandung dan bahwa nanti anaknya yang akan menyiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara hidup Yohanes Pembaptis waktu dia menyiapkan orang-orang untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias. Yuk, sekarang kita sama-sama mau buka di Lukas pasal yang ke-3. Lukas pasal yang ke-3 ayat yang pertama. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Elohim kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Jadi Yohanes ini, setelah dia dewasa, dia ini bertumbuh besar, tidak di kalangan para imam anak-anak. Yohanes tinggal di padang gurun. Karena itu firman Tuhan berkata, lihat ayat yang ke-3. Maka datanglah, ayat yang kedua. Datanglah firman Elohim kepada Yohanes anak Zakaria di mana? Di padang gurun.
karena Yohanes tinggalnya di padang gurun. Lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Elohim akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Elohim dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepada Yohanes, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepada Yohanes, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepada Yohanes, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya, dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Jadi ceritanya anak-anak, Yohanes ini waktu dia sedang berkhotbah, dia menegur Raja Herodes, karena Raja Herodes ini dia mengambil istri dari saudaranya Filipus. Herodes ini punya saudara namanya Filipus. Nah, Filipus ini punya istri namanya Herodias. Herodes mengambil istri Filipus, si Herodias ini diambil oleh Herodes dijadikan istrinya. Dan Yohanes menegur Herodes karena peristiwa itu. Dan karena Yohanes menegur Herodes, Herodias yang sekarang menjadi istri Herodes ini dia sakit hati terhadap Yohanes. Karena itu Herodes mengambil Yohanes dan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Nah, karena Herodes mengambil Yohanes ke dalam penjara, justru itu menambah daftar kejahatan yang dilakukan oleh Herodes. Nah, sekarang kita lihat di ayat yang ke-21. Sebelum Yohanes ini dimasukkan ke dalam penjara, dia sempat membaptis Yesus, anak-anak. Ya. Ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya,
dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Jadi suatu kali Yohanes ini dia kan berkhotbah, mengkhotbahi banyak orang dan membaptis orang-orang yang bertobat, memberi dirinya untuk dibaptis dan diselamatkan. Suatu ketika Tuhan Yesus pun datang kepada Yohanes dan meminta kepada Yohanes untuk membaptisnya juga. Setelah Yesus dibaptis, ada peristiwa yang namanya langit terbuka, Roh Tuhan turun ke atas Yesus, dan ada suara dari langit berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Jadi Yohanes Pembaptis ini, dia memang tujuannya dilahirkan, ditetapkan oleh Tuhan untuk menyiapkan jalan supaya orang banyak bertobat, memberi diri mereka untuk percaya kepada yang namanya Mesias yang akan datang. Makanya orang-orang banyak waktu mereka belum mengenal Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus belum mulai mengadakan mujizat-mujizat, mereka sudah bertanya-tanya, jangan-jangan Yohanes nih Mesiasnya, jangan-jangan Yohanes. Dan Yohanes tahu apa yang dipikirkan oleh orang banyak. Yohanes dengan terus terang dan gamblang dia mengakui kepada orang banyak bahwa dia bukan Mesias. Dia tidak mencuri kehormatan, dia tidak mencuri kemuliaan yang bukan bagiannya. Dia dengan terus terang mengatakan bahwa yang ditunggu-tunggu oleh orang banyak sebagai Mesias itu bukan dia, nanti akan datang. Bahkan untuk membuka tali kasutnya pun Yohanes berkata, "Aku tidak layak." Kemudian sewaktu Yohanes berkata demikian, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus muncul. Waktu itu Yohanes sedang di tengah-tengah berkhotbah dan membaptis orang banyak di tengah-tengah sungai. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes bahwa dia harus dibaptis oleh Yohanes untuk menggenapi kehendak Bapa. Akhirnya Yohanes pun membaptis Tuhan Yesus. Dan peristiwa selanjutnya anak-anak sudah baca tadi, langit terbuka. Artinya Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus, mereka bekerja sama menggenapi kehendak Bapa. Kemudian kita lompat anak-anak. Setelah Tuhan Yesus akhirnya muncul, Tuhan Yesus mulai mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Kita lihat apa yang terjadi pada Yohanes Pembaptis di akhir hidupnya. Kita buka di Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6. Kita baca dari ayat yang ke-14. Tadi terakhir Yohanes ditangkap oleh Raja Herodes dan dimasukkan ke dalam penjara. Ingat ya, berarti posisinya Yohanes sekarang ada di dalam penjara. Karena apa? Karena dia menegur Raja Herodes oleh peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya Herodes. Kita baca dari ayat yang ke-14. Judul perikopnya, Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab nama Yesus sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain lagi mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Jadi Herodes ini menyembunyikan Yohanes di dalam penjara, dan dia menyebarkan rumor, menyebarkan hoaks kepada orang-orang di zaman itu bahwa dia sudah memenggal kepala Yohanes. Padahal belum dipenggal, Yohanes masih di dalam penjara. Bahkan Herodes masih sering berkonsultasi kepada Yohanes. Kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-17. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu."
Karena itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Jadi rupanya anak-anak, Raja Herodes ini tahu kalau Yohanes ini orang yang suci dan orang yang benar. Tapi karena desakan Herodias, ia menangkap Yohanes dan memasukkannya ke dalam penjara. Ayat selanjutnya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Kemudian raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau pinta, akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu, si anak perempuan Herodias itu, dia pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus ku minta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Wah, jadi si Herodias ini menyuruh anak perempuannya untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis kepada Herodes. Ayat 25. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati Raja Herodes. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya ke dalam kuburan. Yohanes Pembaptis dari awal kelahirannya, ingat ya, bagaimana Yohanes Pembaptis dinubuatkan dan diberitakan kelahirannya oleh malaikat kepada Imam Zakaria dan Elisabet, istrinya yang mandul itu. Kemudian oleh mujizat Tuhan, akhirnya Yohanes Pembaptis lahir, dia tumbuh besar di padang gurun, sampai waktunya genap dia memberitakan tentang jalan yang baru, tentang jalan pertobatan, bagaimana orang-orang banyak harus hidup dengan cara tidak mencuri, tadi kepada pemungut-pemungut cukai. Yohanes berkata, "Jangan menagih lebih dari apa yang sudah seharusnya." Kepada prajurit-prajurit, jangan memeras. Kepada imam-imam dan yang lain-lain, Yohanes memberikan nasihat-nasihat. Tapi pada akhir hidupnya, Yohanes harus mengalami yang namanya dipenggal. Apa yang bisa kita pelajari dari hidup Yohanes? Kita kembali lagi, coba kita lihat lagi di Lukas yang ketiga tadi. Apa yang bisa kita pelajari sih dari hidup Yohanes? Lihat apa yang dinasihatkan oleh Yohanes. Lukas 3 ayat yang ke-10. Orang banyak berkata kepadanya, "Jika demikian, apa yang harus kami perbuat?" Jawabnya apa? "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Salah satunya. Jadi, Yohanes menasihatkan kepada kita untuk hidup dengan berbagi. Apalagi pada masa-masa seperti sekarang ini. Jelas, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia
berbuat juga demikian. Kalau anak-anak melihat di sekitar ada orang yang membutuhkan dan anak-anak punya lebih, kita harus belajar untuk berbagi. Nanti kalau kita yang kekurangan gimana, Mem? Kalau semuanya dibagi-bagi, percaya Tuhan kita tidak akan membiarkan kita kekurangan. Ada firman yang berkata begini, anak-anak. Selama masih ada langit dan bumi, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Artinya apa? Kalau kita menabur, kita berbagi, itu kita sedang menabur. Kalau kita menabur, kita pasti menuai. Kalau kita menuai, kita bisa menabur lagi. Artinya, kalau kita terus berbagi, kita akan selalu punya benih untuk dituai. Kita tidak akan kekurangan. Ya. Yang kedua, apa yang bisa dipelajari lagi dari yang diajarkan Yohanes? Kita lihat ayat yang ke-14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Lihat jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Artinya apa sih, anak-anak? Jangan ingin hidup lebih dari apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup anak-anak. Bukan berarti nggak boleh ingin hidup yang lebih baik. Bukan berarti begitu. Boleh punya cita-cita, boleh ingin hidup yang lebih baik. Tapi jangan menginginkan lebih dari yang bisa anak-anak raih. Maksudnya gimana sih, Mem? Kalau lihat temennya anak-anak punya sesuatu yang menarik, punya sesuatu yang memikat hati anak-anak kepengen, jangan sekali-kali mengambil yang bukan haknya anak-anak. Jangan diambil, jangan dicuri. Merampas itu sama seperti artinya dengan mencuri. Jangan mengambil diam-diam. Terang-terangan juga sama aja, nggak boleh. Jangan mengingini yang bukan miliknya anak-anak. Jadi hidup dengan apa adanya. Firman Tuhan berkata, cukupkan apa yang sudah ada dalam hidup kita. Mari kita mengucap syukur, mari kita berkata terima kasih Tuhan, masih bisa menikmati apa yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Tapi apalagi yang bisa dipelajari dari hidup Yohanes? Yohanes, dia tidak mengambil kemuliaan Tuhan. Dia memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi haknya. Dia dengan sukarela berkata bahwa dia ini hanya alat, dia ini hanya pembuka jalan. Sedangkan Tuhan yang sesungguhnya yang akan datang itu bukan dia. Dan bahkan membuka tali kasutnya pun Yohanes berkata, aku tidak layak. Apa yang mau kita pelajari? Jangan sombong, anak-anak. Kalau anak-anak bisa punya banyak kelebihan, anak-anak dipakai Tuhan untuk mungkin memberitakan Injil, mungkin anak-anak dipakai Tuhan memberkati orang banyak dengan luar biasa. Belajar dari Yohanes, jangan sombong, jangan mengambil kemuliaan yang bukan hak kita. Karena semua yang kita kerjakan, kalau kita ini boleh dipakai Tuhan untuk jadi berkat buat banyak orang, satu hal anak-anak, semua yang kita kerjakan ini kita sedang membuat jalan. Jalan untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus HaMasiah itu boleh hidup di dalam hati semua orang, anak-anak. Jadi tuannya, masternya, yang utama itu bukan kita, tapi siapa? Tuhan Yesus. Nah, kita mau belajar itu dari Yohanes Pembaptis, anak-anak. Apapun yang kita kerjakan, selalu ujung-ujungnya kita harus kembalikan hanya untuk Tuhan Yesus. Kita mau belajar itu, anak, dari Yohanes. Tanamkan mental dalam hidup kita. Semua yang kita kerjakan itu bukan untuk kemuliaan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan untuk kehebatan kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Oke. Nah, jadi dari
sepanjang kisah hidup tentang Yohanes Pembaptis ini, apa yang bisa dipelajari anak-anak? Tadi ingat ya kisahnya bagaimana dari Yohanes lahir sampai akhirnya Yohanes harus mati dengan cara dipenggal. Apa yang bisa kita pelajari dari hidup Yohanes? Yohanes ini mendedikasikan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dia tidak menyimpang anak-anak. Dia tahu untuk tujuan apa dia lahir, dan sampai mati Yohanes tetap berdedikasi dan menyembah Tuhan Yesus. Dia tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Nah, sampai sini dulu anak-anak. Minggu depan Mem Gina akan kasih soal-soal berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus dan sampai kepada kisah kehidupan tentang Yohanes Pembaptis. Oke, yuk kita sama-sama mengucap syukur sekarang. Kita mau akhiri pelajaran agama hari ini dan kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran agama pada hari ini. Biar kami mau tangkap Tuhan, apa yang mau Tuhan katakan dan ajarkan buat masing-masing kami secara pribadi. Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, ajari kami dan terus berbicara dalam hati kami, supaya kami ini boleh menjadi pelaku firman-Mu, dan kami boleh juga menangkap apa yang Kau ajarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Amin. Oke. Shalom anak-anak, dadah.